Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam, Bu Surya. Bagaimana Bu, kabarnya hari ini, Bu Surya? alhamdulillah Bu, baik. Bu Endang sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, baik juga. Gimana Be nih? Kok nggih, sepertinya begini ada Bu. Nggih, begini Bu, ini? ada yang ingin saya apa ya, sampaikan ke Bu Endang. Saya ingin curhat ke Bu Endang, Bu. Oh gitu, makanya sepertinya kok wajahnya agak 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 kurang ceria gitu ya, Bu Surya ya? Nggih, nggih Bu, ini ada sedikit kegalauan dalam hati saya, Bu. Oh Jadi gitu. saya ingin sharing-sharing dengan jenengan di sini sebagai istilahnya senior saya nggih Bu nggih. Oh gitu, nggih. Nggih. Oh, kira-kira apa ini yang mau diomongkan hari ini, Bu Surya? Begini loh Bu, ini kan saya ini apa ya, istilahnya ini sudah mengajar bahasa Inggris sudah hampir 16 tahun ya Bu nggih. Nggih. Terus ini akhir-akhir ini saya menemui kendala di dalam ketika saya mengajar anak-anak didik saya Bu. Saya kan sekarang mengajar di kelas 11 nggih Bu, di kelas 11 IPA. Ya, Ini ada pelajaran minat bahasa Inggris Bu Endang. Saya ya. ini mengalami kegalauan yang saya rasa ini cukup serius sekarang. Karena saya merasa kalau anak didik saya ini mengalami penurunan dalam semangat belajar gitu loh, Bu. Nggih. Oh, jadi begitu. Ibu Surya mengajar bahasa Inggris dan sudah lama ya Bu ya, sudah 16 tahun. Nggih, sudah hampir 16 tahun, Bu Endang. Nggih. Kalau boleh tahu Bu Surya, untuk 11 IPA ini ada berapa kelas ya Bu? 11 IPA sendiri ini ada 4 kelas, Ibu. Ada 11 MIPA 1, 2, 3, dan 4. Oke. Untuk kelas yang diajar oleh Bu Surya, kelas 11 IPA, di sini penurunan untuk apa itu tadi yang dikatakan Bu Surya tadi semangat Minat belajar ya, semangat minat belajar nggih, semangat minat dan minat minat belajar belajarnya. itu, Bu. Ini penurunannya kira-kira seberapa besar ya Bu kalau misalnya di skala kalau misalnya skala belajar minatnya yang bagus itu kan skalanya 10 ya Bu ya, di Nggih. antara 1 sampai 10. Kira-kira penurunannya ini menurut Bu Surya tingkatannya sekarang ini kira-kira penurunannya berapa persen Bu? Penurunannya ini sekarang ini yang biasanya dulu saya mengajar mereka di kelas 10 ini semangatnya masih luar biasa, Bu, masih di angka 70, 80. Sekarang mereka mengalami penurunan ini di angka 40-an itu, Bu. Jadi turunnya 50% sendiri dari dulu ukuran 70, 80 itu, Bu Endang. Oh gitu. Nggih. Bentar Bu Surya. Menurut Bu Surya, untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Surya lakukan, menurut Bu Surya inginnya anak-anak itu seperti apa Bu Surya dalam mengikuti pembelajaran Bu Surya ini? Saya ini ingin anak-anak ini aktif gitu, Bun. Saya ingin anak-anak aktif. Saya ingin anak-anak ini ketika mereka tidak paham, mereka akan bertanya, mereka akan tidak sungkan, tidak apa ya, tidak malas untuk angkat tangan. Saya mem atau mi mem, seperti itu Bu. Jadi ini mereka ini walaupun ngerti, ndak ngerti, mereka akan cenderung diem, pasif gitu, hanya say yes ketika saya bilang "Do you understand student?" Seperti itu. Mereka hanya diam, Bu. Mereka tidak mengatakan yes atau no. Mereka pasif aja, diem aja. Jadi saya ini, aduh krik-krik gitu rasanya nggak hidup gitu loh, Bu, pembelajaran Oke, yang saya lakukan di kelas ini. oke. Berarti di sini ada keaktifan penurunan keaktifan anak-anak ya Bu Surya ya Nggih, dalam bertanya mereka cenderung masih pasif. nggih. Uh, Kira-kira Bu Surya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Surya tadi
tentang penurunannya anak-anak dalam minat, Nggih. kemudian juga keinginannya Bu Surya untuk mengaktifkan anak-anak kembali supaya mereka itu bisa semangat kembali. Nggih. Kira-kira ada tidak rencana-rencana ke depan supaya anak-anak itu ada motivasi dan semangat untuk Sebenarnya mempelajari? sebenarnya ada, Bu. Sebenarnya saya ini ingin, apa ya, istilahnya ini, ingin lebih memvariasikan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Sebelumnya kan saya memang sudah pernah memakai video animasi di kelas 10 itu. Terus di kelas 10 itu saya juga sering mengkreasikan media-media pembelajaran seperti itu, Bu. Dan mereka kan pada waktu itu masih transisi dari daring ke luring nggih, Bu, nggih. Jadi Iya, saya ingin mengaktifkan kembali gitu. Saya ingin mengaktifkan kembali pembelajaran melalui media-media interaktif ini, Bu. Cuma sekarang saya juga mengalami kendala, Bu. Di kelas 10 dulu itu masih diperbolehkan anak-anak membawa HP. Tapi untuk semester 2 ini mereka sudah dilarang bawa HP karena ini pernah terjadi kasus gitu loh di sekolah saya ini ketika kelas 10 itu kan KURMER, kurikulum merdeka. Awal-awal iya, tahun mereka masuk yang kelas 10 sekarang, itu iya. banyak yang istilahnya itu tidak mempedulikan guru di kelas karena mereka sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya. Akhirnya HP ini dilarang. Saya mengalami kesulitan lagi, Bu, di sini karena fasilitas sekolah kan terbatas untuk peminjaman proyektor atau apa, itu rumit sekali, Bu. Saya harus menghubungi ini dulu sebelum hari H. Jadi tidak semudah ketika pada saat mereka diperbolehkan bawa HP, media pembelajaran seperti video animasi, seperti lagu-lagu berbahasa Inggris, itu mudah sekali saya distribusikan waktu itu di kelas 10-nya. Di kelas 11 karena ada masalah tadi akhirnya dilarang bawa HP dan saya kesulitan untuk mendistribusikan itu ke anak-anak, Bu. Jadi akhirnya apa ya, saya menggunakan media ini jarang, Bu, memang. Karena, ya itu tadi, fasilitas dari sekolah yang istilahnya itu memang butuh proses sih. Saya memang harus, apa ya, istilahnya harus ekstra gitu loh, Bu, untuk bisa mempersiapkan itu, peminjaman sebelumnya. Jadi ini sebenarnya rencana saya ini sudah ada sebenarnya untuk ke sana itu. Tapi ya memang saya harus ekstra gitu, harus ekstra waktu, tenaga saya gitu. Nggih. Oke, oke Seperti Bu itu, Bu. Surya, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Surya tadi, sebenarnya Bu Surya sudah pernah ya melakukan eh, apa itu kegiatan pembelajaran dengan variasi variasi media, variasi produk juga nantinya Nggih. ya. Nggih. Dan pada saat itu tidak ada kendala apa-apa ya karena Nggih. kelas 10 mungkin di sini anak-anak tidak merasa ada hal-hal yang menyulitkan mereka untuk melakukan itu. Tapi Nggih, di Bu. sisi lain setelah kelas 11 ini ada kendala, ternyata HP dilarang dibawa Nggih. oleh apakah eh, eh, apa yang membuat eh, sekolah ini melarang itu kira-kira? Ya itu tadi, Bu, karena ada pelanggaran dari kelas beberapa siswa. Sebenarnya tidak semuanya sih, Bu, ada beberapa oknum siswa saja yang menyalahgunakan gadget itu tadi, makanya sampai dilarang, Bu. Jadi akhirnya mungkin ada banyak guru-guru yang tidak berkenan seperti itu. Mungkin ketika mereka pembelajaran kalau anak zaman sekarang itu kan memang apa ya istilahnya sudah beda Bu nggih dengan zaman kita Ya, dulu gitu iya, loh. betul, Ini betul. masih ada beberapa guru yang memang tidak berkenan dengan itu. Jadi ketika pembelajaran mungkin mereka mencari literatur, mereka dikira main main game dan sebagainya seperti itu. Akhirnya unek-unek itu disampaikan oleh beberapa bapak ibu guru dalam forum koordinasi waktu itu. Jadi akhirnya di dalam tata tertib akhirnya terjadi kesepakatan untuk pelarangan HP dengan menghadirkan orang tua mereka terlebih dahulu tentunya. Dan sampai sekarang akhirnya dilarang, Bu. Seperti itu, Bu Endang. Iya, baik. Gambaran yang sudah dijelaskan oleh Bu Surya, artinya di sini memang ada beberapa pelanggaran
yang dilakukan oleh beberapa siswa. Nggih. Apa ada rencana Bu Surya untuk mengatasi kendala-kendala terhadap pelanggaran ini kira-kira Bu Surya? Rencana apa yang Bu Surya bisa lakukan untuk mengatasi kendala pelarangan HP Nggih. ini Bu Surya? Enggih Bu, begini, sebenarnya saya juga punya pemikiran untuk kendala seperti ini Bu. Seperti ini misalnya, di sekolah kan ada tim tatip nggih Bu, ada beberapa guru dari kesiswaan itu dibentuk tim tatip. Di sini sebenarnya saya punya rencana untuk apa ya istilahnya mengizinkan gitu loh. Misalnya untuk misalnya dalam pembelajaran saya bahasa Inggris, saya ingin anak-anak membawa HP. Jadi saya ingin ini ada apa ya dikoordinasikan dengan tim tatip untuk kelas saya nanti anak-anak saya izinkan bawa HP dengan catatan mungkin nanti HP-nya setelah selesai pembelajaran atau sebelum pembelajaran saya HP ini dititipkan ke saya gitu. Saya akan menyediakan kotak nanti, kotak apa ya istilahnya kotak minum air mineral itu mungkin atau kotak apa gitu untuk menyimpan HP itu di bangku saya, di meja saya gitu, Bu. Itu rencananya Bu Surya seperti itu ya. Nggih. Bagaimana kira-kira tahapan perencanaan itu Bu Surya agar Bu Surya bisa menguatkan atau bisa membuat rencana Bu Surya itu meyakinkan untuk kedepannya, khususnya kepada guru-guru atau kepada BP. Kira-kira bagaimana upaya Bu Surya untuk meyakinkan bahwa rencana itu pasti berhasil, Bu Surya? Nggih, Bu, begini. Saya punya rencana seperti ini. Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu, tentunya dengan atasan saya, dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Lalu saya juga akan membicarakan mungkin dengan teman-teman saya, sejawat saya yang ada di Tatip, terus yang ada di BK. Seperti itu, Bu. Jadi itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Terus nanti ini juga berkaitan dengan tanggung jawab, Bu, nggih. Karena jumlah anak satu kelas itu kan banyak nggih, mungkin saya akan bagi kelompok, jadi tidak harus semua anak bawa. Mungkin dalam pembagian kelompok itu harus saya siapkan sebelum pembelajaran. Jadi akan saya wakilkan ke beberapa anak saja gitu. Jadi tidak terlalu membebani mereka juga tidak membebani saya, juga tidak membebani teman-teman yang lain seperti itu, Bu. Itu rencana saya untuk HP. Itu, Ya, Bu. baik. Berarti sudah ada rencana secara nyata ya Bu Surya untuk masalah HP ini. Dan kira-kira apa yang bisa Bu Surya rencanakan kembali beserta aksi nyatanya untuk menyemangati minatnya anak-anak ini tadi supaya mereka itu bisa minatnya bisa Kembali lagi, Bu. lagi, iya Bu Surya. Nggih, rencana saya terkait dengan minat anak-anak nanti hubungannya ya dengan apa ya, dengan mudahnya pendistribusian media pembelajaran ini tadi, Bu. Saya kan suka memakai video-video pembelajaran kayak animasi video, kayak misalnya ngajar naratif, saya suka pakai naratif ini pakai kartun itu, Bu, biasanya ada kan. Kita tinggal download, kita tinggal apa ya istilahnya, tinggal edit-edit sebentar pakai aplikasi tertentu gitu kita sisipkan materi juga di sana. Terus saya sudah mulai apa ya, mengumpulkan kartu permainan di sini, Bu. Dan alhamdulillah sudah beberapa kartu sudah ada di saya dan kartu ini sudah istilahnya sudah siap dipakai dan diimplementasikan gitu, Bu. Jadi ini nanti akan ada apa ya, diferensiasi dalam pembelajaran nanti. Jadi ada ice breaking, ada games, terus ada song juga seperti itu. Saya akan selang-selingkan kegiatan pembelajaran itu nanti, Bu, dalam bahasa Inggris. Jadi pokok anak-anak ini istilahnya biar mereka ini terpacu, semangat, termotivasi, nggak boring, nggak bosen gitu, Bu. Terus motivasinya, semangatnya ini juga saya harapkan nanti akan mengikuti tumbuh gitu loh, akan tumbuh gitu. Akan antusias kembali, Bu Endang. Seperti itu rencana saya tentang pembelajaran nanti, Bu Endang. Bagus sekali, berarti di sini Bu Surya sudah ada rencana ke depan untuk melakukan tahapan-tahapan perbaikan penurunan minat belajar dan juga adanya pelarangan dari HP ini ya Bu Surya ya. Nggih, Bu. Menurut Bu Surya, bagaimana
pelaksanaan daripada rencana ini, Bu Surya? Apa dilakukan secara bersamaan atau dilakukan secara bertahap menurut Bu Surya? Tentu saja kalau dalam pelaksanaan ini ndak bisa langsung, Bu, nggih. Pasti perlu tahapan-tahapan nanti, terutama untuk mengkoordinasikan dengan teman-teman nanti. Juga untuk implementasi nanti di kelas ini saya nggak mungkin dong langsung anak-anak gini, langsung gini gini, langsung saya tumpahkan semua yang ada di kepala saya untuk 1 hari itu ndak mungkin, Bu. Jadi ini nanti akan bertahap. Jadi bertahap dan berproses, Ibu. Jadi di sini nanti harapan saya itu motivasi mereka itu juga akan semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh seperti itu, Ibu. Baik, saya ingin bertanya kembali Bu Surya. Untuk tahapan minat yang Bu Surya inginkan, itu sebenarnya levelnya itu level berapa Bu Surya? Kalau dari level 1 sampai 10, keinginannya Bu Surya kira-kira di level berapa ini nanti Bu Surya? Saya ingin semangat mereka ini di akhir nanti akan tumbuh. Kan tadi di level 4 misalnya Bu ya, akan tumbuh bertahap 5, 6, 7, 8, ini mungkin hingga 9 itu Bu nanti. Oke, baik Bu Surya, rencana sudah didapat, kira-kira kapan ini pelaksanaan eksekusinya mau dilaksanakan? Rencana saya pelaksanaan eksekusinya ini nanti setelah UTS ini nanti Bu. Ini kan sekarang masuk masa-masa middle semester nggih. Jadi setelah middle saya lakukan evaluasi untuk penilaian middle, nanti saya ingin langsung implementasikan ke anak-anak ini nanti. Baik, saya tunggu Bu Surya ya. Kabarnya nanti bagaimana kita kembali lagi nanti bisa bertemu dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Endang nggih waktunya. Terima kasih ya, sama-sama Bu Surya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nggih, Bu. Insya Allah Bu. Pasti nanti akan saya kabarkan hasilnya bagaimana Bu Endang. Terima kasih loh Bu. Saya merasa gimana ya Sama, ngobrol sama Bu Endang. Istilahnya beban saya ini terbagi gitu loh Bu. ya, sama-sama Bu Surya. Oke, kita akhiri Nggih. dulu ya. Sampai Nggih, di Bu. sini ya. Nggih, terima Assalamualaikum kasih Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, saya akan merefleksikan dari apa yang sudah saya lakukan. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan tadi? Jadi yang sudah berjalan dengan baik adalah alur tirta yang sudah kita lakukan, di mana dalam hal ini Kuci sudah bersikap terbuka dan kita berkedudukan setara, sehingga dalam hal ini perasaan ataupun juga kendala-kendala ataupun permasalahan sudah bisa tersampaikan dengan secara terbuka, sehingga pelaksanaan pelatihan coaching ini sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki lagi? Jadi menurut saya memang dalam pengidentifikasian ini juga perlu latihan keterampilan yang sifatnya bisa semakin mengerucut, semakin memperdalam kreativitas dan berfungsi untuk berpikir, untuk menggali potensi dan memberdayakan Kuci di dalam berpikir memecahkan masalah. Itu yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coach. Yang saya lakukan sebelum melakukan coach pada saat supaya saya tetap dalam kondisi present adalah mempersiapkan diri saya secara penuh agar saya bisa hadir sepenuhnya untuk Kuci dan bisa melakukan pendalaman identifikasi dari masalah yang sudah dilakukan. Saya berusaha di sini untuk melakukan kehadiran saya secara mindfulness agar Kuci juga merasakan enjoy, merasakan juga adanya solusi yang nanti bisa tercapai atau yang nanti bisa diselesaikan. Kemudian pada saat melakukan coach ini supaya tetap present
dalam artian hadir secara penuh, saya berusaha untuk mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Kuci. Mencatat, kemudian juga mendengarkan dengan rasa penuh, sepenuh hati saya, kemudian juga merangkum, dan kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang diharapkan oleh Kuci, agar nanti Kuci di sini bisa menyelesaikan masalah, saya bisa membantu menyelesaikan masalah. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki saya harus berlatih, dan berlatih terus agar apa yang sudah nanti saya lakukan ini bisa saya terapkan kembali, bukan hanya kepada latihan di sini, tapi juga di sekolah, kemudian juga di murid-murid saya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih Bu, apa yang saya rasakan selama saya di coaching oleh Ibu Endang. Yang saya rasakan selama saya di coaching oleh Ibu Endang adalah perasaan istilahnya itu happy gitu. Perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan lega di sini terutama Ibu. Jadi Bu Endang ini sebagai coach mampu memposisikan diri setara dengan coachi. Jadi di sini tidak ada unsur judgment, tidak ada unsur istilahnya itu ada level-levelan gitu nggak ada. Jadi di sini saya merasa nyaman sekali dengan kesabaran Bu Endang. Beliau mampu mendengarkan dengan baik dan beliau mampu mendapatkan poin-poin apa yang seharusnya saya kembangkan pada diri saya sendiri pada saat coaching. Jadi saya di sini merasa terbantu sekali ketika saya melakukan coaching. Dan jujur ini adalah masalah yang saya sampaikan ini adalah masalah yang biasa saya hadapi pada murid saya. Jadi selama coaching dengan Bu Endang ini saya melakukan dengan tidak mengada-ngada dan saling terbuka. Jadi di sini keterbukaan yang yang digiring oleh Bu Endang ini membuat saya itu bisa all out gitu, bisa saya sampaikan semuanya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, itu bisa saya sampaikan dengan sepenuh hati dalam sesi coaching bersama Bu Endang ini. Terima kasih nggih Bu Endang, sudah istilahnya sudah menganggap saya coach ini setara dengan Ibu sebagai coach-nya. Jadi saya bisa istilahnya itu terbuka di sini, masalah saya tersampaikan semua dan ternyata saya mampu gitu untuk bisa istilahnya itu menemukan solusi untuk permasalahan ini karena Bu Endang dengan sabar, dengan telaten mengarahkan saya ke sana, menggali potensi yang ada pada diri saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.